Kasus pertama detektif hutan. Kasus 1. Malam yang gelap. Seekor burung hantu terbang untuk memburu mangsanya. Seekor rakun kabur berusaha untuk tidak jadi makan malamnya. Ini malam yang sangat berisik. Di dalam hutan, ada hewan yang bertelur dan diam-diam menghilang. Telurnya tanpa ibu dan berada dalam bahaya para pemangsa. Apakah bayinya akan mampu menetas dengan selamat? Dan telur siapakah itu? Siapa yang meletakkannya? Siapa yang... Hah? Hei, kalian malah tidur di saat telurnya dalam bahaya. Ayo bangun. Hah? Oh, lezat sekali. Sepertinya aku harus menghabiskan sarapannya sendirian. Bilang sarapan. Kalian sangat malas. Apa kalian tahu kalau burung... Hah? Burung? Itu dia. Hidungku terasa geli. Ayo berangkat. Hei, berangkat. Berangkat. Jangan menindihku. Ayo kita sarapan dulu. Baba, jangan diam di situ. Telurnya berada tepat di bawahmu. Telur? Apa kita akan sarapan telur? Aku ingin telur mata sapi. Bukan. Itu lokasi penyelidikan kita hari ini. Penyelidikan? Saudaraku, aku bertaruh. Burung yang meletakkan telurnya tidak jauh dari sini. Aku tahu. Di atas pohon. Aku menemukannya. Halo, Nyonya Burung. Apa kau menaruh telur-telur itu di bawah? Ya ampun, tentu saja bukan. Telurku ada di sini, di dalam sarang. Lihatlah, teman-temanku juga menaruh telurnya di dalam sarang. Baiklah. Ya, aku harus menemukan ibu si telur dan menjaganya agar aman. Tanganku sakit sekali. Baba, apa penyelidikanmu sudah selesai? Happy, aku melihatnya. Lihat siapa yang menaruh telurnya. Apa? Siapa dia? Wah, dia bilang dia punya 4 kaki. 4 kaki? Kalau begitu, tidak mungkin seekor burung. Dia punya 4 kaki dan bertelur. Itu dia, pasti katak. Tapi aku berkata satu hal lagi. Jadi kapan kita sarapannya? Ya, itu pasti kau. Kau yang menaruh telur itu lalu kabur. Ya ampun, katak tidak bertelur di darat. Kurasa semua orang juga tahu kalau katak bertelur di dalam air. Bahkan ada lagu mengenai hal itu. Dalam sungai mengalir, kecebong kecil bergoyang, berenang bersama, bersenang-senang, muncul kaki belakang. Kalau ku pikir-pikir lagi, aku tahu katak tidak akan bertelur di darat. Mungkin kau harus menelitinya lagi, detektif hebat. Hei, Ratu juga bilang, selain 4 kaki, dia punya ekor juga. Apa? Ada ekornya. Berkaki 4 dan berekor. Dan bertelur di darat. Aku tahu, itu pasti buaya. Hei
Hei buaya, kau bertelur di hutan lalu kabur, benar kan? Apa yang kau bicarakan? Kami para buaya membuat sarang di tepi sungai dan bertelur di dalam sarang. Kau jangan bohong. Semalam kau ke hutan dan bertelur di sana. Aku bilang itu bukan telurku. Buaya ya. Burung hantu juga melihatnya. Dia tidak punya kaki ataupun ekor. Hanya saja bentuknya bundar. Apa? Tidak punya kaki, tidak punya ekor. Bentuknya bundar. Tapi rakun bilang dia punya 4 kaki dan ekor. Iya, semalam Rakun dikejar burung hantu. Dan pasti dia melihat ibunya si telur. Tapi burung hantu bilang ibunya berbentuk bundar. Semalam burung hantu mengejar Rakun. Dan pasti dia melihat ibunya si telur. Jadi siapa yang benar? Dia punya 4 kaki dan ekor. Bentuknya bundar seperti bola. Aku tahu siapa yang bertelur. Aku yakin yang bertelur adalah kura-kura. Tapi kura-kura meninggalkan sungai dan pergi jauh. Jadi, kita putuskan untuk merawat telur kura-kura itu. Ayo kita rawat telurnya sampai mereka menetas. Bangun, Baba. Beberapa bulan kemudian, telurnya menetas dan keluarlah bayi kura-kura. Analisaku ternyata benar. Kasus pertama, siapakah yang bertelur? Misteri terjawab. Iya, mereka terjaga beberapa hari untuk menjaga telurnya. Mereka pasti lelah. Setelah menetas, mereka melakukan perjalanan jauh menyusuri sungai seperti ibunya. Meskipun sang ibu tidak membimbingnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan keberanian dan kepastian. 7. Ada dataran luas yang dihuni oleh berbagai macam hewan. Daerah ini dikuasai hewan yang sangat buas. Dialah singa. Tapi singa itu terluka hampir di seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang singa? Pertanyaannya adalah siapa dan kenapa? Siapa yang menyerangnya? Siapa dia? Siapa yang menyerang saat aku sedang tidur? Pete, karena kau tidak dapat mengalahkanku, kau menyerang saat aku sedang tidur, kan? Kenapa kau menuduhku? Aku tidak pernah melakukan itu. Benarkah? Molly, apa kau yang melakukannya? Bukan. Baiklah, lalu siapa? Siapapun yang melakukannya, dia pasti berada dalam ruangan ini. Karena itu kau harus selalu bersikap baik pada kami. Benar. Mungkin pelakunya menyerang singa saat dia tidur, lalu melarikan diri sebelum singa bangun. Detektif, berangkat. Pete. Baba! Kakak! Kami detektif ikan yang lebih hebat! Angin berhembus, ayo jalan! Apa itu? Kami pasti akan memecahkannya lebih dulu. DJ, Rabi, kecepatan penuh. Rabi!
Wow, keren. Ya, keluarga singa berburu pada malam hari. Bagus sekali, Pit. Aku pikir kau bilang mereka diserang pada malam hari saat sedang tidur. Kalau ada yang berani menyerang kawanan singa pada malam hari, dia pasti akan mati. Hah, ini bagian tugas detektif. Sepertinya aku harus menyelidikinya. Hei singa, saat kalian tidur di malam hari, apa ada yang datang menyerang kalian? Kami sudah tahu semuanya, katakan yang sebenarnya. Kami binatang malam, jadi kami berburu pada malam hari. Tidak akan ada yang berani menyerang kami. Baru-baru ini banyak hewan yang melaporkan terlihat bekas luka di tubuh kalian. Oh, itu terjadi karena kami tersandung dan jatuh. Jika kau terus menyebarkan isu yang tidak benar, aku akan memberikan pelajaran kepadamu. Rabi. Oh? Rabi. Kalian ingin aku menyebarkan isu bahwa ada yang menyerang singa? Rabi. Ini masuk akal. Jika kita sebarkan rumor, pasti ada yang akan berikan informasi kepada kita. Wow, menyenangkan sekali. Rabi. Mereka menyembunyikan kenyataan mereka telah diserang. Kenapa ya? Mungkin karena Raja Hutan ini merasa malu mengakui bahwa mereka itu mendapatkan serangan. Kalau ketahuan, maka reputasi singa akan hancur. Jika itu masalahnya, kita harus cari pelakunya sendiri. Pelakunya pasti jauh lebih besar dari singa. Ayo keluarlah. Ayo keluar. Siapa yang berani untuk menyerang singa? Ayo keluar. Ayo keluar. Rabi. Ayo keluar. Lihat, mereka jauh lebih besar dari singa. Jadi aku yakin mereka yang menyerang singa-singa itu. Apa kalian yang menyerang singa? Kami tidak punya kekuatan untuk menyerang singa. Jika kami punya tanduk yang tajam, mungkin saja. Tapi kami berlari secepat mungkin sebelum melihat singa datang. Kakak, kau bilang mereka pelakunya. Ya ampun, semua ini bagian dari pekerjaan detektif. Berikan kami informasi. Jika salah satu dari kalian tahu siapa yang menyerang singa, maka berikan kami informasinya. Berikan kami informasi. Ya ampun, mereka datang lagi. Kalau kau menghalangi penyelidikan kami, aku akan tunjukkan padamu siapa bosnya di sini. Ledakan pisang. Aduh. Aku sudah bilang, hentikan menyebarkan isu. Bukan kami. Siapa mereka sebenarnya? Berani sekali mereka menggunakan senjata pada kita. Hah? Senjata? Mungkin pelakunya menyerang dengan senjata. Hei, minggir. Tidak, kau yang minggir. Jangan menghalangiku, Kau yang ayo. menghalangiku, Awas, tidak. minggir. Ayo. Aku bilang minggir. Kau yang harus minggir. Kau bilang jerapah itu? Jerapah bilang bahwa tanduk mereka cukup tajam untuk bertarung. Mungkin pelaku yang menyerang singa menggunakan tanduk sebagai senjata. Tapi tetap saja, walaupun mereka punya tanduk tajam, apalagi melawan Raja Hutan, bukan hanya satu singa, tapi menyerang beberapa singa. Iya, satu singa saja sudah cukup menakutkan, apalagi singa yang banyak. Mungkin ini berkaitan dengan satu kawanan yang berburu bersama. Jika mereka terluka saat berburu hewan dengan tanduk tajam, Kita maka harus tanyakan pada singa lagi. cepat bergerak. Hei singa, kau tidak terluka karena ada yang menyerangmu kan? Kau terluka karena kau berburu hewan dengan tanduk tajam. Terima kasih sudah menyebarkan isu yang tidak penting. Tidak ada alasan untuk merahasiakannya. Ya, kami terluka saat kami berburu banteng air. Tapi itu hanya karena dia menyerang saat kami lengah. Aku tahu. Kawanan singa berburu untuk menangkap hewan dengan tanduk tajam, tapi gagal dan terluka. Sekarang misteri ini terpecahkan. Raja Hutan, singa. Kawanan singa yang hangat dan tenang. Melalui latihan berulang kali, kawanan singa melatih kemampuan berburu.
Semua anggota kawanan ini menggabungkan kekuatan untuk pertahanan. Setelah gagal sekali, mereka berhasil menangkap banteng air. Ada singa. Singa baru saja lompat keluar. Yap. Satu, Baba, kau terluka di malam hari karena kebiasaan tidurmu yang buruk. Oh, benarkah? Kapan kau bisa berpikiran dewasa?